Bantah rekayasa dan siksa 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana pasrah jika kuburan Eki dibongkar lagi. Banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Ya. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Ya. Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Demi agama yang Bapak percaya, Betul. demi Allah gitu. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Bongkar kuburan Bapak bersedia? Atas usaha. Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia nggak? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang kepentingan pendidikan bang, Ya kependidikan lah, masa kepentingan kalau wartawan. saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan bang. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau berdidik. Intinya Bapak setuju dibongkar pun bila untuk pendidikan setuju. Kalau buat pendidikan bang. Menanggapi hal ini sebetulnya nggak ada yang istimewa ya, karena memang kita kalau berdasarkan scientific crime investigation, utamanya yang kita cermati adalah seluruh bukti saintifiknya. Jadi bukan kesaksiannya dulu, kesaksian kita singkirkan dulu. Kesaksian itu karena saling bertolak belakang, saling mematahkan, ada yang berbalik, ada yang mencoba mengklarifikasi, padahal sudah ada yang tulisan di BAP, banyak yang janggal, kemudian ada yang mencabut keterangannya karena dia tidak dihadirkan di muka persidangan, yaitu Dede Aep, Liga Akbar. Makanya carut marut ini sebetulnya nggak bisa dibantah ya, bahwa memang kejanggalan itu faktual. Artinya berkas carut marut ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dibantah kejanggalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu Rudiana ingin mengklarifikasi bahwa Bang Hotman juga, menurut saya ya itu hak dia mau mengklarifikasi apapun, akan menjadi debat kusir. Karena kenapa? Kita harus berpatokan kepada alat bukti. Ia memastikan anaknya benar telah meninggal. Bahkan beberapa saat setelah kejadian, dirinya dihubungi oleh Polsek Talun Cirebon yang memastikan identitas Eki sebagai anaknya. Rudiana mengaku siap untuk membongkar kembali makam Eki apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan kasus tersebut. Kalau untuk kepentingan penyidikan, silahkan. Walaupun sebenarnya sangat berat, karena itu anak saya, tapi saya menyesuaikan saja jika memang kepentingannya untuk penyidikan, ujarnya. Dalam kesempatan itu, bahkan ia bersumpah bahwa putranya sudah meninggal dunia pada 2016 silam akibat pembunuhan bersama Vina. Sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dan rawat dari kecil, tegasnya. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua kalau saya bohong. Ia juga meyakini bahwa Eki meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan pembunuhan. Dianiaya, saya lihat langsung dari luka dahi ke dalam, terus gigi hancur, rahang patah, pergelangan tangan patah. Ada biru di sini, belakang, kanan, kiri biru kena pukulan. Kalau kecelakaan ada baret, tapi yang ada seperti terkena benda tumpul, jelasnya. Sebelumnya, praktisi hukum Herwanto Nurmansyah mencurigai jika Eki masih hidup. Seperti munculnya foto seseorang yang diklaim sebagai Eki. Herwanto membandingkan antara foto tersebut dan nampak jika kondisi jenazah Eki pada 2016 tampak memiliki kumis, sedangkan saat foto Eki bersama Vina nampak tidak memiliki kumis. Sekarang bermunculan apakah benar Eki anaknya Pak Rudiana yang menjadi korban 2016 lalu? Kini muncul lagi terdapat gambar Eki belum meninggal, ungkap Herwanto. Katanya Eki yang meninggal berkumis, sementara Eki anak Pak Rudiana tidak berkumis, sambungnya. Bahkan Herwanto juga menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran, untuk membuktikan bahwa jenazah tersebut benar Eki anak Pak Rudiana. Kalau perlu, bongkar, lanjutnya. Langkah tersebut dianggap penting oleh Herwanto untuk memastikan kejelasan identitas serta mengakhiri spekulasi yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, akun Instagram Kis Lambe mengunggah perbandingan foto Eki saat bersama Vina semasa hidup. Satu foto lagi adalah pria yang diduga Eki ketika menjadi korban pembunuhan
sekitar 8 tahun lalu. Netizen pun terpantik ikut menyoroti perbedaan wajah dari kedua foto yang disebut-sebut sebagai Eki itu. Mereka menilai ada perbedaan di antara kedua pria dalam foto meski sama-sama disebut sebagai Eki. Alis beda banget, yang mati alis tebal pendek kayak alis Shinchan, dan Eki aslinya nggak lurus, panjang, runcing ujungnya. Komentar netizen, rambutnya kayak Ikal gitu yang meninggal, rambut Eki lurus, aneh, kata netizen lainnya. Beda jauh sama mati mukanya, timpal netizen lain. Ada juga yang kemudian mengingat perkataan seorang netizen yang menyebut Eki masih hidup. Hal ini membuat ayah Eki, Ibtu Rudiana, tak mengusut tuntas kasus ini. Benar apa kata Ibu Widya, Eki masih hidup dan sudah berkeluarga? Komentar netizen. Gara-gara muncul rumor tersebut, netizen menganggap jika kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bak sinetron. Aneh ya kasus Vina, mereka buat skenario yang bikin mereka ribet sendiri. Padahal anggap saja pembunuhan seperti biasa, tapi ini pembunuhan di luar Nurul skenarionya. Benar-benar sinetron Indosiar, komentar netizen. Ia menyampaikan rasa hormat kepada keluarga Vina, dan dia menyebutkan kalau komunikasinya dengan mereka selalu baik. Rudiana menambahkan dirinya tidak pernah menghilang dari publik sejak kasus ini kembali disorot. Ia hanya fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Polsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Karena memang setelah kasus ini ramai, saya sebagai polisi aktif yang mana harus taat aturan dan bekerja sebagai Kapolsek, ucap dia. Tuduhan itu tidak benar, tidak ada rekayasa. Saya hanya melaporkan apa yang saya ketahui sebagai orang tua korban, ujarnya. Dikutip dari Antara, dia mengklaim jika 8 terpidana itu ditangkap berdasarkan laporan yang dibuatnya, termasuk keterangan dari 2 orang saksi yakni Aep dan Dede. Saya mendapat informasi dari saksi keduanya, mengenali pelaku dan menyampaikan informasi itu kepada saya, ujarnya. Diketahui nama 8 terpidana kasus Vina dan Eki itu diantaranya Jaya, Eko Ramadhani, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, Rivaldi, dan Saka Tatal. Rata-rata terpidana itu telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Saka Tatal yang dihukum 8 tahun penjara. Ibtu Rudiana juga menyangkal telah menganiaya 8 terpidana, menyerahkan para terpidana kepada penyidik. Dia juga mengklaim tidak mempunyai kendali atas penyidikan lebih lanjut pada kasus ini, karena hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh para penyidik. Setelah menyerahkan para terpidana kepada penyidik, saya percaya kepada mereka untuk menindaklanjutinya, ungkapnya. Sementara itu, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki